Ya, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Ini lebih pasnya itu obrolan titik temu karena pada hari ini saya berdua dengan Mas Wahyu. Kali ini kami secara khusus mengangkat atau ngobrolin soal dinasti politik. Kenapa kita membahas dinasti politik? Karena hari-hari ini rame diperbincangkan di publik Indonesia karena menjelang pemilu soal dinasti politik dengan terlibatnya Gibran Rakabuming, anak presiden yang sedang berkuasa saat ini dalam pemilu 2024. Nah, Mas Wahyu adalah salah satu orang yang mengikuti betul sejarah dinasti politik, tidak cuma di Indonesia yang terjadi di Indonesia, tapi di Asia ya, Asia Tenggara, lalu mungkin secara global. Nah, karena itu menarik kalau hari ini kita bisa mendapatkan informasi penjelasan Mas Wahyu soal dinasti politik. Ya, Mas Wahyu senang bisa ngobrol ya kita hari ini. Nah, Mas, ini ngobrol-ngobrol soal dinasti politik. Apa yang Mas cermati dalam perdebatan dinasti politik kita di tanah air? Iya, ini tentu hal yang sangat menarik ya. Sebenarnya kita bisa runtut 5 tahun ke belakang ya, ketika pada waktu itu sudah banyak orang itu mengingatkan adanya fenomena dinasti politik ketika keluarga dari Presiden Jokowi itu waktu itu pada saat pilkada itu ada beberapa yang kemudian masuk di dalam kontes itu dan menang ya. Gibran sebagai wali kota Solo dan Bobi ya, meskipun bukan anak langsung tetapi dia anak menantu itu juga menang di Medan. Saya kira beberapa media sudah memperingatkan itu, dan kalau kita melakukan rekam jejak atau jejak digital dari orang-orang yang sekarang membela mereka dulu juga mengkritisi loh. Kayak misalnya Sekjen PSI sekarang, itu jelas sekali bahwa dinasti politik itu adalah parasitnya demokrasi, gitu, dan banyak pihak. Tetapi tentu kita juga sadari bahwa ini bukan fenomena khas Indonesia seperti itu. Nah, kebetulan dalam 2 tahun terakhir ini itu saya melakukan banyak perjalanan ke negara-negara di Asia Tenggara ya, ke Kamboja saya 2 kali kemarin, kemudian ke Singapura, ke Filipina, utamanya seperti itu. Nah, kemudian apalagi di tahun 2023 ini Indonesia ini kan ketua ASEAN ya. Indonesia ketua ASEAN, banyak teman-teman masyarakat sipil di kawasan ASEAN itu memberi perhatian khusus pada Indonesia. Karena mereka berharap Indonesia tetap menjadi pelopor demokrasi, tetap mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sehingga kita ini menjadi contoh ya, inspirasi bagi mereka ya. Di saat ruang kebebasan masyarakat sipil di sebagian besar negara-negara Asia Tenggara itu makin mengecil, pemilu-pemilu yang terjadi misalnya yang terakhir ya di Filipina dan di Thailand, kemudian juga di Kamboja, itu juga Myanmar punya potensi atau bahkan sebenarnya sudah menghasilkan dinasti politik. Mereka berharap Indonesia masih menjadi benteng demokrasi, benteng juga kuatnya masyarakat sipil di situ. Ini saya kira tentu tanggung jawab kita sebenarnya untuk tetap sebenarnya harus memperlihatkan Indonesia ini seharusnya memang menjadi negara yang terpandang di ASEAN,
terpandang bukan hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Jadi ini tantangan kita sebenarnya, pemilu ini tantangan kita bagaimana apakah kita akan menyempurnakan ASEAN ini makin terperosok atau tetap masih menjadi landmark ya, atau menjadi patokan bahwa Indonesia ini negara masih demokratis loh. Indonesia ini masih menghargai hak asasi manusia loh. Nah, pemilu 2024 ini tentu adalah ujian bagi kita, apakah kita mampu melakukan itu atau tidak. Oke, Mas Wahyu, kita break dulu. Ya. Ini diskusi awal, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.